Selamat datang di PSS, Podcast Sri Sudewi. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu salah satu guru senior yang ada di SLB Sri Sudewi. Beliau merupakan guru yang bergelar doktor yang ada di sekolah kita ini. Beliau juga salah satu guru pengajar praktek pada program guru penggerak. Dan beliau juga sudah pernah mendirikan salah satu yayasan sekolah yang ada di Provinsi Jambi ini. Pada penasaran? Mari kita sambut Ibu Dr. Replianis, SPD MPD. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya Bu, boleh Bu perkenalkan diri Ibu dulu. Setelah itu latar pendidikan Ibu apa dan Ibu mengajar di SLB ini di kelas berapa? Baik, terima kasih banyak Pak Henry, ini junior saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Replianis, SPD MPDI. Saya berlatar belakang pendidikan. Pertama kali saya kuliah dari kuliah aja ya. Ya. Saya kuliah di SGPLB Negeri Padang. Ya, jurusan PLB ya Bu ya? Ya, jurusan PLB. Ya. Kemudian saya kuliah lagi di Unja, Universitas Jambi, jurusan PGSD saya ambil. Itu S1-nya. S1-nya. Kemudian saya mengambil S2-nya di UIN, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Iya. Kemudian saya mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam, saya lanjutkan ke S3-nya di UIN juga. Kemudian, jurusan sama. Setelah itu tahun 2022 ya, saya tamat dari UIN, alhamdulillah ya. Dan saya sekarang ini mengajar di SLB Sri Sudewi. Saya mulai mengajar di SLB Sri Sudewi ini 2026 ya, sebagai guru bantu Bu Pak Henry. 2026. 2006 ya. Ya, 2006. Salah saya. 2006. Sebagai guru bantu. Guru bantu saya. Jadi setelah 1 tahun saya jadi guru bantu, saya diangkat menjadi PNS 2007. CPNS-nya itu ya. Jadi kemudian 2009 menjadi PNS-nya. Jadi setelah prajabatan itu Pak Henry, jadi latar belakang saya. Sebelum Ibu datang ngajar di SLB jadi guru bantu ini, sebelumnya Ibu pernah ngajar di mana Bu? Saya belum pernah ya, belum pernah. Jadi setelah tamat SGPLB, saya langsung berumah tangga ya, belum ada honor-honor kan. Kemudian setelah memiliki anak sudah besar, saya coba-coba melamar di SLB Sri Sudewi Mas Sufwan. Saya coba-coba ya waktu itu. Mungkin memang rezeki saya waktu itu ada pembukaan untuk guru bantu gitu. Guru bantu ya. Langsung jadi diangkat jadi guru bantu setahun, langsung diangkat menjadi PNS. Alhamdulillah ya rezeki gitu. Mungkin itu dah jalannya Bu ya. Jalan. Terus apa Bu perbedaan Ibu yang Ibu rasakan pada awal pertama kali mengajar dulu dan sekarang Bu? Oh gitu. Kalau dulu tentu pada awal-awalnya ya namanya kita baru ya, belum pernah pula honor gitu. Cuman ada kita coba-coba PKN dekat labor di Padang itu kan ada labor untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi khusus untuk pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa untuk prakteknya di sana. Tentu pada awal-awal saya bingung ya, juga bingung kita dari teori ke praktek kan. Jadi setelah menghadapi anak berkebutuhan khusus waktu itu, saya ingat
saya mengajar kelas 1 C1 ya. Itu bagi saya tuh ujian yang begitu berat untuk menjadi mulai jadi seorang guru. Saya mendapatkan murid yang tidak tunak, kalau orangnya bilang tuh, yang tidak tenang ya. Agresifnya minta ampun kayak gitu ya. Ingat saya berapa murid saya, 7 orang. Ada yang namanya Rian, itu murid saya pertama kali. Rian namanya, di dalam kelas itu kalau setelah keluar main dia tidak bisa lagi tenang ya. Jadi bagaimana saya mengelola kelas itu, memang perlu saya keluar itu waktu itu kan. Setelah keluar main dia fevernya tambah gitu kan. Ya meja, ya bangku. Dulu kan kita sekolah di SLB yang kedokteran sekarang kan. Pembatas itu dibolak baliknya. Di situ saya memang merasa saya harus kerja keras bagaimana saya mengelola kelas sehingga kelas ini bisa berjalan, kemudian proses belajar mengajar bisa berjalan. Bukan saya hanya mengelola anak ini satu saja, karena banyak murid yang lain. Nah, saya di situ timbul kreatif saya. Si yang nakal-nakal ini ada 3 orang ya, saya letakkan di samping saya. Kemudian, itu salah satu strategi Ibu gitu. Strategi saya. Kemudian yang bisa duduk tenang, saya letakkan di betul-betul tempat mereka di depan ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya kan kita melayani anak itu tidak bisa klasikal secara individual ya. Ketika saya melayani anak yang 3 ini yang bisa diam, saya beri tugas yang ini, yang kesukaan dia kira-kira apa. Saya ingat waktu itu mereka itu suka mewarnai. Jadi terlebih dahulu dia mewarnai dulu. Baru saya layani. Itu salah satu awal-awal saya masuk di SLB. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya, lama kelamaan kita sudah betul-betul menguasai tentu, memahami tentu. Semakin lama semakin ringan rasanya. Apalagi sekarang ya, sekarang apalagi banyak media-media pembelajaran apa yang elektronik juga. Saya juga kadang walaupun di kelas ya kita tidak disediakan yang fokus, saya bawa laptop, kemudian karena dari HP saya buat media-media dari HP, saya perlihatkan sama mereka. Mereka tuh sangat senang. Iya, apalagi dengan media elektronik Ibu ya. Iya, kalau memang ada itu sangat bagus. Itulah salah satu strategi Ibu untuk mengajar anak-anak luar biasa ini. Iya, jadi jangan putus asa ya. Kalau mengajar anak ini. Maaf Ibu, saya potong. Terus alasan Ibu untuk mengambil studi S2 dan S3 itu apa Bu, selama Ibu mengajar di sini gitu Bu? Oh gitu ya. Tentu sebagai seorang guru kita tidak harus cukup dengan ilmu apa yang kita miliki. Ya. Betul. Kita tahu bahwa semakin bertambah kemajuan zaman, bertambah lagi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh tetap kita dengan ilmu itu saja yang kita miliki, dasarnya itu. Kita tidak boleh ketinggalan zaman, apalagi guru dia harus maju selangkah daripada muridnya atau yang lainnya. Jadi kita tidak boleh hanya itu saja. Jadi saya menambah kuliah saya tentu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Kemudian saya juga tidak mau ya tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Saya memang tidak mau, itu prinsip saya. Walaupun kita bisa mengikuti ya dari sumber-sumber yang lain, contohnya media elektronik, sekarang internet banyak ya. Guru itu memang harus kreatif dalam itu, tapi bagi saya yang paling bagus untuk meningkat kompetensi ya menambah di kuliah. Jadi untuk yang S2-nya tamat tahun berapa kemarin Bu? S2 2013. Yang S3-nya? 2022. Iya, 2022. Jadi agak S3-nya memang agak santai. Kalau S2 cepat. Kalau S2-nya cepat 2 tahun saya sudah tamat. Kalau S3-nya memang agak lambat gitu ya. Kan nyusun disertasi memang penelitian yang betul-betul harus mendalam. Apalagi saya mengambil kualitatif gitu. Kualitatif itu penelitian yang mendalam. Jadi dari pengalaman Ibu perkuliahan kemarin tuh, apakah ada Ibu mendapatkan ada juga membuat buku atau apa Ibu? Gini,
Dari pengalaman saya kuliah, tentu banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan untuk kemajuan, baik kompetensi saya di bidang mengajar, ya, karena di sana juga kita semuanya dibelajari tentang pendidikan, ya. Kemudian kita banyak penelitian-penelitian, kemudian diskusi-diskusi di dalam kelas itu sangat bermanfaat bagi saya tentang pendidikan, ya, tentang bagaimana cara sampai mengelola kelas semuanya. Kalau namanya manajemen pendidikan, gitu kan. Saya pertama kali bukan buku saja, ya. Saya pertama saya bisa terinspirasi untuk mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah ya, sekolah SLB, karena jurusan saya manajemen kan. Jadi orang manajemen yang betul-betul harus jadi manajemen, harus mendirikan sekolah. Itu bagi saya itu sumbangan saya untuk daerah, kemudian untuk pemerintah atau bangsa ini. Karena saya sudah mendapat gelar doktor sebagai seorang manajemen, saya harus menyumbangkan apa yang telah saya dapatkan, ya. Salah satunya mendirikan sekolah. Ya. Jadi saya dirikan sekolah SLB pertama kali di Kerinci. Di daerah Ibu ya? Saya karena memang di sana saya terpanggil, ya, jiwa saya memang terpanggil sebagai seorang pendidik itu. Kalau kita melihat ada anak-anak yang tidak sekolah, betul-betul memanggil jiwa saya, karena di sana waktu itu sekolah hanya satu di Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh, ya. Berarti kalau anak-anak SLB itu mau sekolah jauh ya Bu ya? Iya, jauh sekali. Jadi dari Kayu Aro itu ke Kota Sungai Penuh itu 25 kilo, lebih mungkin, ada 20 kilo kan, tidak terjangkau. Kemudian saya observasi, saya identifikasi kebanyakan anak tidak sekolah di Kabupaten Kerinci. Nah, itu membuat saya tergerak itu Bu ya. Tergerak hati saya, kenapa anak ini tidak sekolah? Kenapa mereka banyak di rumah? Ya, malah saya identifikasi mereka, kadang-kadang orang tua bilang tak ada anak saya ini, katanya kan, tak ada anak berkebutuhan khusus di rumah, padahal ada itu kan. Mereka di rumah. Kenapa? Saya lihat di sini, saya kan mengajar di SLB, anak-anak luar biasa gembira. Pagi-pagi mereka tertawa gembira bersama teman-temannya, berlari menyambut matahari pagi. Saya lihat kan, kok anak-anak di sana sedih ibaratnya, ya. Mana mereka akan nanti kalau sekolah tidak ada. Jangankan anak yang ibaratnya kita berkebutuhan khusus, ya, anak normal saja tidak sekolah, bagaimana apalagi anak ini. Maka itu saya terpanggil, saya kumpulkan anak-anak PLB, ya, alumni PLB di sana. Mereka juga tidak mengajar banyak, ya. Sekolah satu, jauh lagi. Saya kumpulkan, saya panggil masyarakat juga, adat, kemudian saya kumpulkan di suatu tempat dekat sekolah SD saya. Saya kumpul, saya bicarakan niat saya ingin mendirikan sekolah. Akhirnya alhamdulillah berdirilah sekolah SLB Al-Mukhlis. Alhamdulillah. Kali di Kerinci. Itu karena kita sebagai seorang guru mengupgrade ilmu tadi dari yang S1 ke S2 dan S3, dan terinspirasi juga untuk mendirikan sekolah Bu ya. Salah satu untuk pengabdian kita terhadap daerah kita dan bangsa Indonesia ini Bu ya. Terus dari sekolah yang telah Bu dirikan, satu di Kerinci, di Al-Mukhlis, apakah ada sekolah lain lagi yang Bu dirikan Bu? Ya, saya kemudian sudah stabil di Kerinci, ya. Sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya kira harus ada sekolah kita kembangkan. Saya observasi juga semua sekolah di Provinsi Jambi ini, saya lihat belum ada sekolah Islam kayak itu kan. SLB Islam belum ada. SLB Islam, kenapa harus SLB Bu? Begini, saya kira manusia itu mempunyai hak yang sama, ya, baik dalam agama maupun pendidikan. Kemudian kita sebagai manusia juga satu kan, Tuhan kita satu, tidak dibatasi. Mereka juga kalau tidak sembahyang, tidak puasa, tidak menjalankan hukum-hukum Allah, mereka juga berdosa. Nah, bagaimana mereka mau tahu dengan agama
kalau mereka juga tidak dididik agama. Iya. Nah, kemudian di sekolah umum saya tahu juga dipelajari agama, tapi apa salahnya mereka itu lebih banyak belajar agama. Makanya saya berinisiatif, nah ini anak-anak berkebutuhan khusus juga harus seperti anak normal lainnya. Mereka juga harus tahu agama, mereka juga harus belajar agama, mereka harus juga punya pendidikan agama. Jadi harus ada SLB Islam. Gitu. Itu di Provinsi Jambi yang kalau yang Ibu ketahui baru sekolah yang Ibu dirikan itu, atau memang ada lagi SLB Islam? Yang saya ketahui baru saya sendiri. Oh, di mana tempatnya, Bu? Di Muaru Jambi. Di Muaru Jambi. Ya, jadi saya dirikan SLB Islam Terpadu Ya. Al-Muiz Muaru Jambi. Di situ juga ada pelajaran khusus untuk anak SLB-nya, terus juga ada pelajaran agamanya. Ya, terkhusus jadi juga. kita padukan sama dengan SD IT umum. Jadi kita perpaduan antara pelajaran umum dengan pembelajaran agama. Oh, sangat menginspirasi sekali ya, Ibu ya. Jadi semuanya itu untuk anak-anak kita ya. Jangan mereka tahu juga dengan agamanya juga dengan umumnya. Di situ kita padukan juga keterampilan-keterampilan yang kita tingkatkan. Tapi baru berjalan 1 tahun. Itu berarti kalau yayasan berarti maksudnya sekolah swasta sekarang berarti, Ibu ya. Untuk Ibu sendiri kan sekarang Ibu udah bergelar doktor nih. Sebelumnya Ibu udah pernah menjadi kepala sekolah juga kan, Bu ya. Coba Bu ceritakan sedikit, Bu, pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah gitu. Iya, saya pernah jadi PLT ya di Muaru Belian. Terima kasih, alhamdulillah ya. Jadi saya ditugaskan di SLB Negeri Muaru Belian. Tentu yang membuat saya bahagia jelaslah banyak bertambah teman, gitu kan? Dari tempat yang sini bertambah lagi yang di Muaru Belian. Tapi saya tidak bisa bercerita banyak tentang masalah kepala sekolah ya. Yang penting kayak ini saja ya bagi saya, untuk pengalaman kepala sekolah itu dibutuhkan power atau manajemen yang sangat bagus, harus bagus gitu kan, sehingga kita bisa membuat perencanaan-perencanaan untuk memajukan sekolah atau mengembangkan sekolah yang kita kelola atau kita pimpin. Cuma itu saja yang bisa saya beri masukan gitu kan. Saya juga tidak lama ya, berapa bulan, 3 bulan kalau tidak salah, dukungan 3 bulan juga sudah melaksanakan tugas saya semaksimal mungkin ya, walaupun belum sampai ke ujung ibaratnya ya. Dalam perencanaan untuk mengembangkan dan memajukan sekolah tersebut dengan mengadakan rapat bersama dengan stakeholder di sana. Alhamdulillah dengan perencanaan itu sebenarnya sudah sangat tersusun. Mudah-mudahan sekarang sudah berjalan dengan baik. Dijalankan oleh kepala sekolah yang baru itulah harapan. Mudah-mudahan sekarang saya tidak tahu juga bagaimana selanjutnya. Saya tidak pernah lagi ke sana, jauh kan, jauh. Kemudian saya bersyukur juga bisa kembali ke sini juga, walaupun tidak sebagai kepala sekolah karena rumah saya dekat di sini ya. Terus itu sangat jauh. Saya berulang dari sini ke Bulian, Bu ya. Jadi itu sangat terkendala juga saya. Alhamdulillah di sini. Sekarang udah balik lagi ngajar di SLB Susdewi, Bu ya. Balik ke asal jatuhnya. Balik ke asal. Iya. Terus Bu, apakah ada Ibu rencana untuk mendirikan sekolah lagi selain dari sekolah Al-Muiz yang ada di Kerinci, yang di daerah Ibu? Terus sekarang udah ada sekolah Islam, SLB Islam yang ada di Muaru Jambi. Apakah ada Ibu rencana untuk mendirikan SLB lagi, Bu? Kalau rencana memang ada ya, tapi mungkin dalam perencanaan yang jangka panjang, gitu kan. Kita harus ibaratnya memantapkan, menstabilkan sekolah yang baru kita dirikan ini, kan baru setahun, gitu kan. Jadi kalau memang kita ada rencana untuk menambah bangunan-bangunan, karena memang sudah tidak muat lagi ya, karena muatnya lumayan, alhamdulillah tempatnya kecil, jadi kita lagi
memikirkan untuk pengembangan pembangunan sekolahnya. Untuk kedepannya tentu kita ada rencana ya, tapi mungkin berapa tahun yang akan datang, yang penting sudah stabil, sekolah ini sudah berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kita tentu akan mengembangkan lagi ke daerah-daerah yang betul-betul harus ada muridnya yang tidak sekolah. Biasanya kami begitu ya, murid yang banyak tidak sekolah karena tempatnya jauh. Jadi kita lihat di mana tempat yang tidak ada sekolah SLB. Iya, yang jadi tidak terjangkau. harus di sini di kota di tidak. Kita harus melihat tempat-tempat yang betul-betul anak luar biasa membutuhkan gitu seperti ya. Itu Tugas kita sebagai guru dan tugas kita sebagai pendidik untuk mengembangkan lagi, Bu ya. Sekolah itu jelas ada ya, tapi tentu bukan SLB umum. Kita SLB umumnya cukup satu, SLB Al-Mu'izz di Kabupaten Kerinci. Tapi untuk kedepannya semuanya perencanaan kita tentu SLB Islam terpadu. Mungkin ada ke pesantrennya juga nanti. Oh, ada di pesantrennya juga. Itu sekarang yang di Kerinci itu, Bu, berapa, Bu, muridnya, Bu? Sekarang ini lebih kurang 135 orang. Banyak ya? Banyak. Banyak. Di Kerinci itu ya? Oh. Karena di Kerinci SLB yang pertama kali di Kabupaten Kerinci itu ya Al-Mu'izz kita gitu kan. Ya. Itu yang di negeri yang di Kerinci ada juga, Bu? Ada. Baru berdiri serempak dengan berdirinya SLB kita ya, sama waktu itu keluar izin operasionalnya 1 tahun yang lewat ya. SLB Negeri Kerinci di Kayu Aru Ujung Lada. Oh iya. Itu banyak juga muridnya, Bu? Kemarin itu berapa ya? Ada 22 apa 23 orang kayak gitu. Lumayan lah kalau untuk setahun segitu kan. Ya, Bu. Selain dari Ibu dari mendapatkan gelar doktor tadi dan Ibu terinspirasi untuk membuka atau mendirikan sebuah yayasan, apakah ya Ibu ada juga membuat buku atau apa, Bu? Iya, saya ini hobi menulis ya, hobi. Jadi kalau bagi saya ya, pikiran saya ilmu saya harus saya tuangkan sehingga bisa bermanfaat untuk yang akan datang juga. Jadi kalau saya sudah tidak ada, masih ada buku saya tinggal, itu prinsip saya ya. Saya berapa buah buku yang Bu buat? Lebih kurang 11 ya. 11. Ini baru lagi mau membuat buku juga yang berjudul Manajemen Inklusi dan PAUD ya. Ada 2 buah buku lagi sedang proses. Tapi yang ini bukan saya sendiri, banyak kawan ya. Banyak kawan. Jadi ada yang saya sendiri menulis, ada juga yang rame-rame ya, ada juga yang saya dengan anak saya yang itu. Yang salah satunya yang Ibu sendiri itu apa judulnya, Bu? Manajemen kepala sekolah. Manajemen kepala sekolah. Kepala sekolah, kemudian manajemen perpustakaan. Saya ini kan orang manajemen, semuanya manajemen. Oh iya. Manajemen sarana prasarana. Ada 3 ya. Kemudian yang 2 orang tuh banyak, berapa buah. Ada yang model pembelajaran future and picture itu ada. Itu cocok untuk SLB. Nah. Jadi dari buku yang Ibu terbitkan itu, di situ tuh udah ada semuanya, cara mendirikan cara menjadi prasekolah, manajemen prasekolah tadi itu. Salah satunya apa lagi, Bu? Yang cocok untuk SLB kalau saya ini yang mau ditulis sekarang, manajemen inklusi, manajemen kepala sekolah, manajemen sarana prasarana kan tuh bagus, manajemen perpustakaan, kemudian model pembelajaran tadi itu sangat cocok. Kalau yang lain tuh bisa juga manajemen peserta didik seperti itu kan bisa, tapi kalau masalah manajemen itu sebenarnya semuanya bisa mencakup. Kalau masalah model itu beda dengan SLB. Oh iya. Nah, karena kita dalam penerapan pembelajaran itu beda dengan umum ya. Jadi kalau kita kan kalau model tuh secara umum. Gitu. Itu kalau teman-teman mau membaca buku Ibu tuh boleh dibeli ke Ibu atau gimana, Bu? Boleh langsung ke saya. Ada juga di Sofi, ada juga di teman-teman saya itu semua. Biasanya
dipesan kayak gitu, dipesan jadi kita cetak. Di Shopee ada juga. Ya, bagi teman-teman yang menonton video ini di podcast ini, kalau ingin memesan buku yang telah diterbitkan oleh Ibu Dr. Replianis, silahkan langsung aja hubungin Ibu Replianis, atau di Shopee. Nanti link Shopee-nya kita buat di bawah ini. Ya Bu, ngomong soal mendirikan SLB tadi Bu, apakah harus di daerah terpencil atau gimana tuh Bu? Sebenarnya kalau mendirikan SLB tidak juga harus di daerah terpencil ya. Kita juga harus melihat meninjau dulu di mana kira-kira yang lebih bisa ada murid. Kadang kita mendirikan sekolah ada murid, nanti berarti disurvei dulu Bu ya. Disurvei dulu ya. Kalau saya lebih memilih di mana banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah seperti itu. Kalau yang sepertinya di kota Jambi ini kan sudah banyak SLB. Kenapa biarkan saja, kan sudah ada yang lain. Kenapa kita harus di kota semua seperti itu kan? Kita kan niat kita baik untuk pemerataan pendidikan. Biar anak-anak SLB itu dekat sekolah. Jadi niatkanlah yang baik, insya Allah itu akan berdirilah sekolah. Target Ibu daerah mana lagi selanjutnya yang sudah Ibu observasi? Yang saya observasi mungkin di daerah Kerinci ya, masih di daerah di Kerinci. bagian hilir tuh. Ya, bagian hilir Bu ya. Sebuka kayak itu di situ. Kemudian kalau di bagian Mudik itu kan sudah ada SLB Kayu Aro. Oh iya. Jadi kayaknya ya tidak lagi kan. Kalau sudah ada biar saja mereka itu mengembangkan. Jadi jangan jaraknya juga jangan terlalu dekat ya. Kalau dekat itu nanti ada kadang-kadang ada perselisihan, kadang bingung juga orang tua murid mau menyekolahkan di mana. Kadang bisa juga kalau bisa tuh dicari tempat yang anak itu banyak tapi sekolah itu nggak ada untuk pemerataan pendidikan biar mereka itu betul-betul seperti itu tuh sudah diobservasi ya Bu ya? Iya, sudah diobservasi untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Tapi kalau ada juga kayaknya banyak juga yang nanya-nanya, Bu, bagaimana kalau kami membangun situ? Silakan, kalau memang bagus tuh silakan aja. Tanya-tanya, Bu, apa syarat-syaratnya? Saya sedia. Saya buka. Berarti teman-teman yang ingin bertanya ke Ibu langsung bagaimana cara mendirikan sebuah yayasan itu bisa benar. Bisa Ibu share ya ilmunya ya. Bisa. Bagaimana ngurus-ngurusnya atau langkah awal apa yang perlu kita buat untuk mendirikan satu yayasan Ibu ya. Saya kan tidak menutup kemungkinan untuk bagi teman-teman kita yang guru di SLB Sri Sudewi ini nantinya bisa untuk berkonsultasi lebih lanjut ke Ibu ya. Silakan. Jadi jangan takut ya mendirikan sekolah itu. Kalau saya, wallahu alam, kalau orang, Ibu ini bisa mendirikan sekolah dengan dana yang teronggok banyak, tidak. Ya saya tidak seperti itu. Alhamdulillah ya. Dengan semangat, dengan pendidikan yang saya miliki atau ilmu yang telah saya miliki, namanya kalau kita ada usaha, ada doa, Tuhan akan membukakan jalan. Ya, yang penting dengan niat ya Bu ya. Niatnya kita baik, kemudian berdoalah kepada Allah, kemudian jalankan dengan usaha, usahakan ya semaksimal mungkin. Insya Allah akan ditolong Allah. Tidak harus kita kumpulkan uang yang begitu banyak. Tidak harus ada dana besar dulu baru kita mendirikan. Kadang-kadang ada juga yang Bu, mahal ya. Iya, tidak mahal. Kalau bagi saya tidak ya. Saya tidak memiliki modal yang banyak untuk mendirikan sekolah. Ya mau dari kecil, tahap gitu. Bertahap. Ya. Semangat. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi dengan Ibu Repliani silahkan nanti dikunjungi ke kelasnya atau dihubungin nomor HP-nya. Ya, di samping itu Ibu juga cukup aktif berpartisipasi menjadi praktisi atau guru pengajar praktek untuk guru penggerak. Bisa dideskripsikan nggak Bu peran Ibu di kegiatan itu seperti apa? Terus bagaimana cara agar Ibu menjadi seperti itu Ibu? Baik, sebenarnya itu sudah disediakan di SIM PKB kita ya. Iya, di platform.
Jadi begini, pertama kali saya itu buka SIM PKB ya. Saya lihat ada undangan untuk pengajar praktik gitu kan. Ada 2 untuk guru penggerak dengan pengajar praktik. Saya ambil yang pengajar praktik. Sebenarnya pada awal-awal program guru penggerak saya sudah daftar itu dulu, tapi tidak saya lanjutkan kayak gitu kan. Mungkin waktu itu saya juga masih sibuk kesana kesini urus yayasan kan. Jadi saya belum sampai ke bawah, sudahlah kayaknya tidak terjangkau karena bukan mudah untuk menjadi guru penggerak gitu kan. Nah, tahun 2 tahun yang lewat ya saya daftar lagi. Angkatan 7 ya, saya angkatan 7 masuk tes pengajar praktik. Saya lihat saya lulus kayak gitu kan. Lalu kami dikumpulkan, sudah diklat itu kita sudah daftar dengan ujiannya banyak sekali ujian itu sampai berteching juga tuh ujiannya bertahap itu kan, lulus kemudian diklat selama 21 hari. Saya dibilang oleh dari pusat tuh mau mengajar praktik sekarang apa nanti. Saya minggir dulu lah, saya bilang saya memang waktu itu sibuk juga lagi ngurus ini sekolah sini kan. Nah, jadi saya lulus angkatan 7, saya mengajarnya angkatan 9. Oh, jadi saya minggir. Namanya kalau di dalam itu minggir dulu lah. Minggir dulu. Yang sempat ya. Berarti Ibu di angkatan 9 baru dilanjutkan? Baru saya terjun ke lapangan seperti itu ibaratnya. Yang kita itu hanya membimbing guru-guru penggerak ya. Jadi mereka itu ada belajar dengan fasilitatornya. Kemudian kita membimbing, ibaratnya ada kami ini angkatan daratnya seperti itu. Jadi mereka sudah belajar daring, kita sebulan itu 5 hari, ada 5 kali kita mengunjungi mereka gitu kan, melihat yang guru penggerak tadi. Berarti kita sebagai pematerinya atau gimana tuh Bu? Jadi setelah itu ada loka karyanya kan. Jadi di situ kita sebagai mengulang-ulang lah apa yang telah mereka pelajari. Gitu kan. Sudah kita lihat apa mereka pelajari, sudah mereka pelajari, ada tugas-tugas mereka sudah semua dikumpulkan, sudah semua di ini kan. Kemudian setelah bagus ya kita mengambil bukti-buktinya gitu. Kemudian di loka karyanya itu kita juga memberi materinya gitu. Gitu. Berarti itulah tugas-tugas pengajar praktek itu Bu ya. Berarti kalau seandainya ada yang masuk di guru penggerak, kita sebagai guru pengajar praktek pembimbingnya. Membimbing guru-guru penggerak tadi Bu ya. Tapi saya lihat di SLB Sudewi ini kurang ya yang ada minatnya masuk guru penggerak. Gitu. Karena kalau sudah guru penggerak bisa ke pengajar praktik. Kalau saya kemarin tuh langsung belum guru penggerak, langsung ke pengajar praktik. Tapi lulus alhamdulillah. Kalau teman-teman saya tanya, dia bilang ibu dari guru penggerak. Tidak, saya bilang kan. Oh ibu langsung ya. Yuk. Kalau ibu-ibu ini ibu yang lain dari guru penggerak gitu. Entah saya bisa langsung gitu. Alhamdulillah juga lah. Mungkin gitu. Programnya yang kemarin tuh bisa langsung Bu ya. Iya gitu kan. Kalau sekarang berarti kita harus ikut guru penggerak dulu. Juga tidak harus, tapi diprioritaskan. Orang yang guru penggerak dulu baru bisa jadi guru pengajar praktek. Ya mudah-mudahan di SLB Sudewi juga ikut ya, ada yang mau ikut. Saya sudah bilang sama teman-teman kita juga, ayo kita masuk guru penggerak, di sana bagus pembelajaran. Udah berapa angkatan yang Bu bimbing di guru penggerak tuh Bu? Baru 1 angkatan. Baru 1 angkatan. Belum dipanggil, nanti mudah-mudahan lah yang akan datang bisa lagi jadi giliran kayak gitu kan. Jadi Bu, pencapaian Ibu yang lainnya juga udah membuat beberapa buku, juga bukunya sudah dijelaskan tadi. Terus pengalaman Ibu selain dari ngajar di SLB, juga mendirikan sebuah yayasan. Bagaimana Ibu cara mengatur waktunya Bu sebagai ibu rumah tangga lagi nih Bu, untuk di rumah gitu? Sebelumnya saya juga pengen juga menyampaikan bahwa saya juga dulu guru pembelajar tuh
Jadi Iya. sebelum guru penggerak itu ada guru pembelajar. Oh. Nah, jadi kita ikut itu juga. Ada dari teman-teman kita di sini, Bu Sri Mumpuni, Pak Budi Prastio, ada beberapa orang ya, juga itu bagus ya. Jadi kelanjutannya sebagai guru penggerak. Ya. Jadi apa tadi bagaimana saya mengatur waktunya waktu ya? sebagai seorang ibu gitu. Ya. Tentu saya harus betul-betul memanage waktu ya jelas, karena juga pagi-pagi saya harus masak ya. Saya harus bangun lebih awal daripada keluarga saya di rumah. Saya harus bangun jam 4 kayak gitu. Saya begitu pagi-pagi bangunnya jam 4 langsung bikin sarapan pagi. Nah, kemudian kalau anak saya juga sudah besar-besar ya, jadi tidak terlalu sulit untuk mengatur. Mereka kemarin-kemarin juga lagi kuliah ya di Jogja, jadi tidak di rumah. Nah, anak saya yang paling kecil yang SMP itu dia kan sekolah di Nurul Ilmi, berangkatnya jam 6, pulangnya jam 5. Jadi tidak terlalu saya sibuk untuk mengurus masalah masak-memasak 3 kali sehari gitu kan. Dia makannya di sekolah, suami saya juga dinasnya berangkat jam pagi, pulangnya kadang jam 6, kadang yang paling cepat jam 5. Jadi bisa waktu-waktu yang itu saya pergunakan untuk kalau kemarin kan sebagai pengajar praktik, saya bisa ke sekolah-sekolah. Kita harus ke sekolah. Kalau di sini ya jelas tentu bisa sekali, karena memang itu tugas saya kan. Tugas jam utama. 6 saya sudah berangkat, mereka juga sudah duluan berangkat itu. Jadi saya di rumah sendiri nutup itu. Saya sudah berangkat kayak gitu, sangat mudah kalau manage itu maksudnya. Iya, apalagi ibu juga jurusan juga manajemen ibu ya. Jadi untuk mengatur waktu di rumah dan di sekolah dan juga mengatur waktu untuk kegiatan-kegiatan ibu itu mungkin sangat mudah sekali ya bu ya. Jadi tidak kerepotan kalau masalah itu. Jelas juga untuk kalau ke Kerinci, saya juga baru pulang nih. Baru pulang dari Kerinci kemarin itu. Kebetulan libur kemarin bu ya? Iya, jadi hari Jumat sore, kan Sabtu kita libur. Nah, Senin ini kemarin libur Maulid Nabi. Di situ saya sempatkan untuk ke Kerinci, mau melihat sekolah, yang harus diperbaiki. Karena, ini pagarnya belum. Waktu-waktu itulah saya gunakan untuk meninjau sekolah-sekolah yang telah karena di Kerinci ada 2 sekolah itu. Jadi SD-nya lain tempatnya, SMP SMA-nya juga tempatnya di tempat yang baru. Beda tempatnya. Ya, karena tidak cukup lagi di tempat yang lama, kita bikin yang tempat baru. Jadi 2, jadi harus. Itu udah pembangunan baru bu? Ya, yang baru. Itu tuh yang sekolah yang di SMP yang baru itu tuh bangunannya baru. Jadi tempatnya baru, pembangunannya baru di tempatnya. Itu nanti bisa kemungkinan digabung semuanya bu? Iya, insya Allah kita gabung, karena di Kerinci itu juga lahannya agak sempit itu kan, untuk membebaskan tanah juga agak susah. Jadi ya pelan-pelan lah kayak gitu. Nggak bisa langsung kayak gitu. Masih dalam tanah itu kan banyak yang punya, jadi sedikit tanahnya yang punya 10, jadi susah. Gitu, untuk membebaskan lahan tadi bu ya, agak susah bu ya. Makanya kita sekarang masih 2 tempat, belum bisa 1 tempat gitu kan. Baru pulang hari Senin kemarin, kebetulan tanggal merah juga ya bu ya. Jadi harus juga dikontrol guru-gurunya juga, kita harus juga pertemuan juga, biar mereka tahu bahwa begini kedisiplinannya bagaimana. Saya lihat terus walaupun kadang-kadang melalui Zoom seperti itu. Juga bu ada tamu juga dari. Walaupun kita di Jambi, sekolah kita di Kerinci, tapi kita tetap mengontrol. Bisa melalui Zoom, bisa juga pas libur kita langsung ke sana. Kalau absennya juga mereka tiap pagi kalau guru-gurunya melalui HP ini. Jadi setiap pagi mereka, walaupun saya jauh kan, mereka bukan juga aturan kayak gitu. Untuk absennya tadi ya. Setiap pagi itu. Karena ini udah mudah semuanya bu ya. Tergantung kita aja sebagai pendidik untuk mengatur waktu. Iya, waktunya itu aja. Jadi harus semangat ya, saya sangat menganjurkan
untuk guru-guru yang ada di SLB, yang di mana saja guru-guru SLB pada yang khususnya dan umumnya, ya jangan takut dalam untuk mendirikan sekolah, untuk menambah sekolah seperti itu. Nah, kita bisa memanage sendiri diri kita tuh. Iya Bu, mungkin closing statement juga Bu, terakhir Bu, untuk teman-teman guru semua. Salah satunya itu tadi, ada tambahan lagi Bu untuk teman-teman semua, untuk supaya bisa untuk melanjutkan studinya, siap itu juga bisa mendirikan sekolah, pesan-pesannya Bu. Begini, untuk khususnya guru SLB di Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, dan untuk guru-guru semuanya yang ada di Indonesia ya. Begini, kita itu sebagai guru tentu harus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu sangat cepat bergulir. Kemudian tingkatkan kompetensi kita, tambah pendidikan kita dengan kuliah. Jangan kita niatkan kuliah itu, misal kita mau jadi ini, jadi itu, nanti tidak jadi, terbatas. Karena orang mau jadi kepala sekolah sudah banyak orangnya mungkin. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah ya. Saya akan memberikan kekuasaan pada siapa yang saya inginkan dan cabut dari siapa yang kita inginkan, kata Allah. Jadi kita bukan itu tujuan kita, karena Allah juga sangat mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Jadi jangan niatkan kita mau menuntut ilmu, menambah kuliah kita, ilmu kita itu untuk menjadi ini, tidak usah ya. Jadi niatkan untuk menuntut ilmu, menambah ilmu gitu. Untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang umat Islam yang diperintahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah, kita memang harus pintar gitu kan. Jangan kita bisa tertinggal oleh kemajuan zaman. Seperti pepatah bilang, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, tuntut ilmu setinggi langit ilmu ya. Dari buaya sampai ke lubang lahar. Jadi tuntut ilmu untuk semua, kita berikan untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, bukan anak-anak berkebutuhan khusus saja ya. Dari ilmu kita untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita mengejar jabatan, itu nanti terhalang. Kemudian ada kesempatan, tuntutlah ilmu. Tuh. Kalau saya, kenapa tidak? Saya bilang kan, ini dekat dengan saya. Saya bisa menuntut ilmu, kuliah di UIN, dekat dengan sekolah. Ya. Saya pulang, saya pulang dari sekolah, saya bisa langsung ke sana. Karena di rumah juga anak-anak tidak ada, suami juga kerja sampai jam 6 pulang. Saya bisa menuntut ilmu dari jam 2 sampai jam 6. Di situ kita harus bisa melihat waktu itu, di mana ada waktu di situ kita masuk untuk kebaikan. Jangan ragu ya, itu ilmu. Terima kasih banyak Bu Dr. Bu Riflianis atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan serta sharing yang sangat menarik. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya dengan narasumber inspiratif untuk ngobrolin hal-hal yang baru lainnya. See you.